Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofan Oleh Prawitra dengan NIM 211020123. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 dari kelas C akan menjelaskan terkait kontribusi masyarakat sebagai anti korupsi. Dan ini adalah anggota kelompok 5, yaitu Rizky Novitasari, Maitria Elvira Priastuti, Sofwan Oleh Prawitra, Siska Setianingrum, Sri Purbasari, Emeliawati, Nawal Susanti, Muhammad Bagus, Novela Fareza Firdaus, dan yang terakhir adalah Nur Insani Muslimah. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana kontribusi masyarakat untuk membasmi korupsi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, contoh kasus korupsi di lingkungan masyarakat, dan terakhir baru saya akan menjelaskan kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Yang pertama adalah pengertiannya. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi ini untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan yang terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Perundang-undangan dan peraturan yang merupakan bagian dari hukum politik yang dilakukan oleh pemerintah itu menjadi makna yang kurang jika tidak disertai dengan kesungguhan untuk melakukan suatu manifestasi dari hukum dan peraturan yang ada. Politik hukum tidak cukup jika tidak ada pemulihan terhadap pelaksana atau pelaku hukum tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri korupsi. Yang pertama adalah melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, serba kerahasiaan. Yang ketiga, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Selanjutnya, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Selanjutnya, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah penyebab korupsi. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi itu sendiri, atau yang biasa kita sebut koruptor. Nah, penyebabnya itu seperti yang pertama, ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Yang kedua, kelemahan pengajaran dan etika. Yang ketiga itu doktrin kolonialisme dan penjajahan. Yang keempat, rendahnya pendidikan. Yang kelima, keinginan yang berlebihan tanpa disertai introspeksi diri atas kemampuan dan modal yang dimilikinya. Selanjutnya, tidak adanya hukuman yang keras seperti hukuman mati, seperti itu. Lalu ada dampak korupsi. Nah, dampak korupsi ini ada di bidang demokrasi ya. Yang pertama, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Dalam dunia politik, itu merusak demokrasi dan pemerintahan yang baik dengan menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif itu bisa mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Lalu, korupsi di sistem pengadilan dapat menghentikan supremasi hukum. Dan korupsi dalam administrasi publik itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelayanan sipil. Secara umum, korupsi mengikis kapasitas kelembagaan pemerintah karena adanya pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat yang diangkat atau mengangkat posisi bukan karena prestasi. Pada saat yang sama, korupsi mempersulit pihak pemerintahan nilai demokrasi serta kepercayaan dan toleransi. Lalu selanjutnya ada di bidang ekonomi ya. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan inefisiensi. Di sektor swasta misalkan, korupsi meningkatkan biaya perdagangan karena kerugian dari pembayaran yang tinggi. Pembayaran yang ilegal maksud saya. Biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan contoh lainnya resiko pembatalan perjanjian atau untuk penyelidikan. Nah, meskipun beberapa telah menyarankan bahwa korupsi mengurangi biaya komersial untuk menyederhanakan birokrasi, namun konsensus yang muncul itu menyimpulkan bahwa ketersediaan suap menyebabkan pejabat untuk
bisa membuat aturan baru dan hambatan baru, di mana korupsi yang menyebabkan biaya perdagangan inflasi seperti itu. Korupsi juga dapat mengganggu bidang perdagangan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Nah, korupsi menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat di mana suap dan upah yang lebih mudah tersedia seperti itu. Lalu selanjutnya adalah contoh korupsi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menjogok, yang kedua adalah suap, yang ketiga mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan yang keempat adalah korupsi waktu. Lalu yang terakhir adalah kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Nah, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab. Dalam arti, masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan itu diwujudkan dalam bentuk yang pertama itu memperoleh informasi. Jadi ketika masyarakat mendengar atau mencurigai saat praktek korupsi terjadi di sekitarnya, diharapkan agar masyarakat mencari informasi secara akurat terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua adalah memvalidasi informasi korupsi itu. Jadi saat sudah mencari secara akurat informasi yang diinginkan, saat itu diharapkan agar masyarakat mencatat dan merangkum semua informasi yang ada menurut data dan fakta yang terjadi di lapangan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memberikan atau menyerahkan informasi tentang tindak pidana korupsi tersebut ke pihak yang berwenang. Jadi setelah memperoleh dan merangkum semua informasi serta fakta yang ada, segera menyerahkannya kepada pihak yang berwenang seperti lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh KPK, atau bisa langsung melaporkan ke kantor cabang KPK terdekat, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, meningkatkan literasi pendidikan dan kultur anti korupsi. Nah, masyarakat juga dapat meningkatkan literasi pendidikan anti korupsi kepada anak semenjak dini. Hal ini bertujuan agar dapat membentuk pribadi anak yang berakhlak dan berkarakter baik. Selain itu, masyarakat juga dapat membudayakan kultur anti korupsi pada kehidupan sehari-hari. Misalkan, tidak melakukan korupsi waktu apabila memiliki janji kepada orang lain. Artinya itu kita harus tepat waktu. Jadi apabila kultur anti korupsi telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, maka kesadaran dan rasa malu melakukan tindakan pidana korupsi akan menjadi sebuah budaya. Sehingga meskipun terdapat pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi, angka potensi tindak pidana korupsi ini dapat ditekan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mencermati rekam jejak calon pemimpin yang anti korupsi. Jadi masyarakat juga dapat berperan untuk membersihkan bidang pemerintahan dari potensi tindak pidana korupsi. Langkah yang paling efisien adalah dengan mencermati rekam jejak calon pemimpin dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Masyarakat pun harus memiliki kesadaran tinggi untuk menolak praktik politik uang dan tidak memilih calon pemimpin yang berpotensi atau telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sekaligus dapat dilakukan tidak hanya untuk menghindarkan calon pemimpin yang memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi itu menduduki jabatan publik, melainkan memberikan kesempatan untuk melakukan regenerasi pemerintahan dan
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dan gak perlu khawatir tentang penyampaian informasi tersebut akan mempengaruhi keselamatan masyarakat ya, masyarakat lapor seperti itu, karena sudah dipastikan akan dilindungi sebagaimana disebutkan dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.